Ah, apalagi. Tapi saya justru khawatir kalau nggak ada denda ini nanti orang nggak bayar. Nah, denda itu, jadi orang katakan kalau denda di situ riba, dimanfaatkan untuk apa? Ini kadang umat ini ada yang ribet dengan umat ini. Dia kalau AC rusak, dia bawa ke servis AC. Kalau motornya rusak, dia bawa ke bengkel. Tapi kalau pemahaman agamanya rusak, dia nggak nanya ustadz, dia mikir sendiri. Ini ada ketimpangan pemikiran. Ketika naik pesawat, kenapa ketika tentang masalah ini nggak mau nerima fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional? Ini BNI Syariah ini ada Dewan Syariahnya. Percayakan saja. Cuman dia nggak percaya sama Dewan Syariah. Tapi waktu naik pesawat dia percaya sama pilot. Ini kan unik orang. Waktu naik pesawat nggak pernah tuh dia ketuk pintu pilot, dia nanya, Pak pilot, ini handbrake-nya mana, remnya mana, koplingnya mana, minyaknya masuk ke mana? Ini minyak campur atau minyak murni? Nggak pernah mau tahu dia tentang pesawat. Dia udahlah serahkan aja ke pilot. Tapi dalam masalah ekonomi syariah, yang itu mesti ada orang tahu sumber hukum Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf, usul fik. Di situ dia mau tahu betul gimana ini prosesnya. La ilaha illallah. Ente nggak sanggup ini terlalu berat bagi kamu guys. Ini cukup bagi kami aja. Jadi kalau udah ada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang terkait itu, murabahah permodalan syariah, mudharabah bagi hasil, wadi'ah penitipan penyimpanan uang, akadnya itu apa? Di akad itulah bedanya. Oleh sebab itu pahami dengan baik. Jadi kalaulah di ekonomi, di perbankan syariah, BNI syariah sudah menerapkan secara prakteknya di masyarakat, teorinya di masjid. Habib menjelaskan, Ustadz, Kiai, Buya, alim ulama di masjid menjelaskan, Bapak Ibu jamaah sekalian, malam ini yang akan kita bahas adalah mudharabah bagi hasil. Berapa sebenarnya keuntungan yang boleh diambil oleh pemodal. Dari maghrib ke isya pembahasan mudharabah. Jadi nggak lagi pembahasan ruku sujud itu nanti duluan lutut apa tangan, kunut subuh, la haula wala quwata illa billah. Itu sudah selesai di perbandingan masa. Celana di bawah mata kaki. Yang dibahas celana di bawah mata kaki. Orang sekarang celananya di atas lutut. Kenapa itu nggak dibahas? Ini bawah mata kaki itu sudah dibahas semua. Oleh sebab itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang nggak penting itu adalah ciri sifat dari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia membahas sesuatu yang tak penting. Oleh sebab itu saya amat sangat bangga tumbuhnya sekolah tinggi ekonomi syariah. Tapi dia mesti berbanding sama dengan praktek di tengah masyarakat. Sekarang ekonomi syariah kita hanya baru 6-7%. Jadi kalau begitu 93% belum syariah, belum hijrah. Ini momennya. Kalau pengajian di mana-mana langsung aja. Hari ini juga buka tabungan Anda, pindahkan ke bank syariah. Kemana Pak Ustadz? BNI Syariah. Emangnya Ustadz punya tabungan BNI Syariah? Ya, oleh sebab itu maka ini BNI Syariah salah satu. Jadi ini negara ini kita ditinggal bukan negara Islam, negara demokrasi. Tapi di sana kita tidak dilarang untuk menjalankan syariah, termasuk ekonomi syariah. Maka diaturlah bahwa bank konvensional boleh membuka divisi syariah. Bank konvensional dia buka satu divisi syariah, tapi waktunya cuma 16 tahun. Kalau dalam 16 tahun dia gagal membuat divisi syariah ini menjadi independen, tetap nyusu juga ke ibu konvensional, maka dia di stop. Alhamdulillah BNI Syariah, walaupun dia masih pakai nama ibunya BNI, tapi dia sudah menjadi yang berdiri sendiri. BNI Syariah ini sudah berdiri sendiri. Ini salah satu contoh yang berhasil berdiri sendiri sebagai sebuah, sebetulnya di Arab itu di Barat, di Arab namanya Islamic Bank. Cuman waktu itu zaman Orde Baru nggak boleh bawa-bawa Islam. Yang bawa-bawa Islam. Jadi kalau ngadap sama presiden bawa Islam langsung nggak keluar izinnya. Maka ini apa nama banknya? Nama banknya Bank Syariah. Kasih izin. Padahal isinya Islam. Sama juga orang mau buat masjid di daerah minoritas.
nggak boleh masjid. Gitu. Datang surat proposal, surau, nggak apa-apa. Padahal orang buat sholat Jumat di surau. Nah, jadi itu termasuk siasat. Kita mesti pandai bersiasat. Jadi umat Islam, bagaimana kita mensupport ini? Saya kalau mati 10, 23 tahun lagi, mati meninggal dunia, belum tentu juga bank syariah ini selesai. Tapi saya tidak berkecil hati, paling tidak kita sudah berkontribusi. Kalau ditanya Allah Ta'ala, Abdul Somad, kau sudah sampaikan? Sudah kusampaikan, ya Allah. Di mana? Di BNI Syariah Palembang. Kami sudah sampaikan. Nah, jadi ketika kita mati, kita sudah habis tanggung jawab. Begitu juga sahabat-sahabat yang bekerja di BNI Syariah. Ini bukan hanya sekedar cari duit untuk makan sekolah anak, tapi juga ini adalah bagian dari amal soleh. Ibu-ibu yang suaminya kerja di BNI Syariah, kalau bapak ini pulangnya agak lambat, sabar, mereka sedang berjihad, jihad ekonomi. Tapi jangan gara-gara ini bapak lambat terus. Suami ibu adalah mujahid fi sabilillah. Tapi mereka tidak seperti Muhammad Al-Fatih membawa pedang dan tombak. Jihad mereka adalah dengan laptop, jihad mereka dengan handphone, jihad mereka dengan pena. Mereka sedang berjuang. Jihad mereka apa? Ekonomi syariah. Mereka tidak bisa ngomong, mereka nggak pandai, tapi mereka di kantor sangat aktif. Saya mengiklankannya, saya bagian endorse-nya, saya bagian menyampaikannya. Mudah-mudahan umat ini percaya. Nah itu. Lalu kemudian sampai kapan usaha kita ini Pak Ustadz? Ya sampai ekonomi syariah ini betul-betul bangkit, betul-betul hijrah. Al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Meninggalkan khamar sudah, meninggalkan judi sudah, meninggalkan LGBT memang nggak pernah. Jadi kalau ada orang, kamu sudah meninggalkan LGBT, memang nggak pernah Pak Ustaz. Nah, tapi meninggalkan riba, ayatnya dibacakan qari kita tadi, fa'zanu biharbim minallah. Siapa yang belum juga meninggalkan riba, berarti dia sudah ngajak perang sama Allah. Berani ngajak perang sama Allah SWT. Alhamdulillah nasabah-nasabah yang sudah bergabung ke BNI Syariah semakin yakin, semakin kuat. Yang belum, bergabunglah. Manfaatkan momen hijrah ini. Selama ini bingung kapan momennya. Ini momennya, momen hijrah 1 Muharram. Saya kira sebagai pengantar dialog kita, demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustaz atas beberapa masukan dan juga insight-nya dan beberapa sejarah yang mungkin Ustaz ada reminder kembali soal pengetahuan kita akan ekonomi syariah yang memang dulu juga sudah berjalan dari zaman Rasulullah dulu. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab Ustaz, izin ya? Ya. Boleh tolong dibantu untuk, jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi itu mungkin dari yang paling atas ya. Dari yang paling atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, apabila kita menabung dengan akad mudharabah atau bagi hasil, apakah boleh kita gunakan sendiri atau sebaiknya kita serahkan kemana? Padahal di bank syariah itu ada pilihan lain berupa titipan atau al-wadiah, tapi kita malah pilih mudharabah. Apakah kita berdosa? Apakah itu termasuk riba? Terima kasih Ustaz. Jadi ketika menyetorkan uang ke bank syariah, BNI Syariah, itu akadnya di awal itu jelas. Apakah wadiah? Kalau wadiah, ya menitipkan uang. Saya nggak berani menyimpan uang ini di rumah Pak Ustadz. Kenapa? Takut maling ya? Enggak, takut istri saya Pak Ustadz. Tidak semua, sebagian. Ada sebab takut dia duit itu hilang, maka dititipkannya. Ya, itu akadnya ya wadiah. Sebagaimana orang menitipkan di bank, menitipkan uang, tempat penitipan uang. Tapi kalau dia akadnya di awal itu mudharabah, bagi hasil, maka uang ini nanti akan diinvestasikan. Yang namanya mudharabah bagi hasil, dia dapat keuntungan. Hanya saja keuntungannya ini kan tidak sama. Ada yang dapat untungnya tinggi, bisnisnya lancar. Ini dipakai bisnis untuk sarang walet, ini dipakai untuk macam-macam bisnis. Dan di bank BNI Syariah, tidak semua bisnis itu diterima. Jadi kalau bisnisnya terkait dengan khamar, prostitusi yang haram, itu ditolak oleh bank syariah. Ini kami ada bisnis, diperiksa dulu bisnisnya sesuai enggak dengan ajaran Islam. Itulah gunanya ada dewan syariah di sana. Nah, kalau saya waktu meletakkan uang itu akadnya mudharabah bagi hasil, ya. Lalu kemudian uang saya ini diinvestasikan. Saya dapat keuntungan. Halal enggak? Ya halal. Kan dia bagi hasil. Dia bukan bunga. Nah, jadi kalau
paham secara fikih, kalau nggak paham, terima saja fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Itu orang-orang yang berkualitas, profesor-profesor, doktor-doktor yang di bidang dia, bidang hukum Islam, lebih khusus lagi ekonomi Islam. Jadi kita percayakan kepada ati Allah, taat kepada Allah, wa atiur Rasul, taat kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri itu diantara ulil amri ulama. Ulama dalam bidang syariah ini. Dewan Syariah Nasional, bukan sekelompok orang yang cuman bisa baca Iqra, ujuk-ujuk mengeluarkan fatwa, bisa ditangkap dia. Ini negara kita negara hukum. Jadi jangan ragu sedikit pun yang memperoleh hasil dari mudharabah. Demikian. Insya Allah halal digunakan sendiri boleh ya Ustaz ya. Jadi ditanya apakah harus dibagikan atau boleh digunakan sendiri? Dia masih remang-remang antara bunga bank konvensional dengan hasil mudharabah. Ini masih abu-abu. Yakinkan Anda sudah sarapan biar jelas mendengar suara saya. Itu mungkin udah terjawab pertanyaan dari Ibu Belum, saya jelaskan. Belum. Anda menyimpan uang di bank konvensional. Lalu kemudian konvensional nggak ada wadiah, nggak ada mudharabah. Akadnya tunggal saja. Pokoknya asal meletakkan, diinvestasikan mereka. Dan saat investasi itu nggak ada investasi halal haram. Hantam kromo bantai saja, riba sudah. Dan setiap bulan akan dapat untung. Nah, uang ini haram. Uang haram ini, kalau gitu saya buang ke Sungai Musi, nggak boleh. Kalau gitu saya makan, nggak boleh juga. Lalu di mana? Diserahkan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Kata Syekh Qardawi dalam Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer. Nah, si bapak yang nanya tadi ragu. Apakah sama uang yang saya dapat dari mudharabah tadi dengan bunga konvensional tadi? Dah, saya jelas. Yang hasil dari konvensional tadi tidak boleh dimakan, tidak boleh dipakai, tidak boleh untuk apapun. Serahkan untuk kepentingan umum. Tapi kalau bapak ibu dapat dari hasil mudharabah, itu halal. Saya masih ragu Pak Ustadz, kirim ke saya. Nanti saya berikan beras, bukan untuk saya. Saya berikan beras, saya belikan beras untuk bagi sembako fakir miskin tiap bulan. Kami punya program tiap bulan. Nah, oleh sebab itu maka saya yakin saya ragu ini karena sedikit. Biasanya orang ragu sedikit. Kalau udah banyak, yakin saya Pak Ustadz, yakin. Nominal ya Ustaz ya? Nominalnya. Nominalnya. Demikian, Allahu a'lam. Oke. Dilanjutkan untuk yang kedua ya. Yang mana? Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Anik Sumardi. Pertanyaannya, saya pernah baca buku Ustaz bahwa katanya kalau yang berlabel syariah itu tandanya tidak syariah karena contohnya nggak ada Islam syariah, salat syariah, puasa syariah. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau yang berlabel syariah itu tandanya tidak syariah. Ini orang-orang yang meruntuhkan semangat ekonomi syariah. Orang-orang seperti ini masuk kategori alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh sebab itu bukunya jangan dibaca, jangan dihiraukan. Ikuti As-Sawadul A'zam, ulama kita dari Dewan Syariah Nasional. Macam-macam cara untuk meruntuhkan semangat, dan mereka tidak memberikan alternatif, nggak memberikan solusi. Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kalimat aja berbolak-balik, berbelit-belit. Kalau nggak syariah. Oleh sebab itu maka yakinkan diri, hijrah ke bank syariah, kemudian jangan lagi kembali ke konvensional. Adapun yang tidak syariahnya bank syariah, menunjukkan syariah berarti nggak syariah, itu nggak usah diikuti. Kuatkan, tanya ke ustadz yang betul mengerti, kemudian yang paham dan ada semangat jihadnya, jihad dalam ekonomi syariah.